Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat Fedi Channel. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam bencana, malapetaka, dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lur, santai-santai sambil lihat pemandangan di desa hari ini di hari Sabtu, menikmati perjalanan. Tentang beliau lah satu dikit yang sekarang bukan lagi insya Allah ini loh, sebagai manusia biasa. Beliau kan berdoa dan meminta kepada Allah, ya kan, meminta kepada Allah untuk apa itu sebentar lur, ada yang terlupa. Meminta atau berdoa kepada Allah agar semua prosesnya ini dipercepat atau bagaimana gitu loh. Karena kenapa? Dilihat dari semuanya ini pun sudah tanda-tandanya beliau. Tanda-tandanya itu loh sudah, ya kan? Tanda-tanda apa? Ya, tanda-tanda goro-goro atau bagaimana seperti itu lur, saudaraku. Suatra, oke. Goro-goronya perang itu tadi, ya kan? Karena beliau seperti merasakan korban-korban di Palestina itu sudah banyak berjatuhan gitu loh. Yang terbanyak penderitaan korbannya itu adalah rakyat-rakyat, ya kan. Dimanapun berada perang atau apapun, ya, perang itu tetap dampaknya itu korbannya itu banyak seperti itu, terutama rakyat, ya kan, rakyat kecil yang jadi korban. Nah, beliau inilah yang sangat sedih gitu loh. Bahkan tak jarang beliau menangis atau bahkan merasakan sakit seperti itu loh. Merasakan sakit kenapa? Ya penderitaan saudara-saudaranya yang ada di sana itu loh. Insya Allah seperti itu. Merasakan sakit atas penderitaan mereka, kan? Penderitaan mereka yang mereka alami, bahkan melihat anak-anak seperti itu. Cobalah saudaraku simak atau lihat videonya itu di mana, di YouTube, di Facebook itu kan, mana itu korbannya yang paling banyak makan korban kan anak-anak kecil, orang tua, seperti itu lur. Karena apa? Beliau ini merasakan saudaranya, ya kan, saudaranya terluka atau mengalami sebuah musibah seperti itu, perang itu mengakibatkan beliau itu sangat berduka, terpukul atau bagaimana gitu loh, merasakan sakit loh. Apalagi banyak yang meninggal saudara muslimnya. Nah, itu kan dampaknya bagi beliau itu insya Allah akan merasakan sakit, entah sakit di dalam hati beliau ataupun merasakan sakit di raga beliau, seperti itu. Merasakan loh dampaknya kepada beliau itu, dampaknya besar gitu, akibatnya ke dalam raga ataupun batin beliau, seperti itu. Tapi kan beliau nggak bisa berbuat apa-apa karena beliau belum diberikan kekuasaan oleh Allah, seperti itu. Walaupun beliau ke sana sering membantu bom itu supaya nggak meledak atau bagaimana, kan ada saja kan itu tadi, akan ada bom yang akan tidak meledak kan, seperti itu loh. Ini loh penderitaan yang mereka alami pastilah dirasakan oleh beliau, sakit hingga mungkin juga raganya mungkin sakit loh, ikut merasakan semuanya. Saudaramu, apalagi saudara muslim, ya seperti itu loh.
hingga beliau meminta kepada Allah untuk menyelesaikan proses atau menyelesaikan semua petunjuk-petunjuk yang terjadi. Koro-koro itu kan sudah terjadi, ya kan, entah bagaimana caranya Allah menjalankan Allah yang semuanya Allah, ya kan, bagaimana di pikiran beliau, di hati beliau itu untuk intinya ya menyelesaikan lalu seperti itu, atau katakanlah dipercepat atau bagaimana gitu loh, karena korban di Palestina sana itu sangat-sangat banyak itu. Kematian itu kena bom-bom, gedung-gedung seperti itu dibom, karena ini perang, bukan tentaranya yang kebanyakan yang jadi korban, tapi penduduk lokal itu yang ada di sana itu yang kena dampaknya itu. Bahkan rumah sakit Indonesia pun kena bom, rumah sakit dibom, masjid dibom, masya Allah, gitu loh. Pastilah beliau merasakan sangat-sangatlah sakit dalam hati ataupun di dalam raga beliau seperti itu. Ada dampaknya, itu ada, itu loh, nggak mungkin nggak ada, pastilah ada itu. Efeknya itu ada bagi beliau, merasakan efeknya lah, istilahnya seperti itu. Beliau itu merasakan efeknya tentang perang-perang itu yang terjadi gitu loh. Makanya beliau itu meminta, doa beliau itu meminta agar bagaimana caranya semua proses-proses beliau itu terselesaikan gitu loh, ya kan. Karena proses-prosesnya beliau itu cepat diselesaikan seperti itu, karena korbannya sudah ribuan, bahkan berjalan berapa tahun. Mungkin perang inilah membawa korban paling banyak, terbanyak seperti itu. Makanya beliau ini satu lebih ingin meminta kepada Allah, berdoa, entah doa apa saya juga nggak tahu, tapi yang saya rasakan ini sudah kemanusiaannya sudah terus kelewat lah. Perang kok rakyat yang kena begitu banyak dampaknya gitu loh. Bagaimanalah, kita lihat saja nanti loh. Yang kita lihat beliau ini bagaimana, yang tentu saja yang saya rasakan beliau ini hanya terfokus ke sana ya toh. Korban-korbannya itu dulu, coba Anda lihat itu di video-video Facebook itu, waduh ngeri lur, nggak tega. Bayi umur 3 tahun, 2 tahun yang kena itu loh. Bahkan banyak yang meninggal kena reruntuhan gedung-gedung. Bahkan korban-korban itu banyak yang belum dievakuasi ya. Gitu loh. Akibat dari sebuah perang. Tapi bagaimana lagi? Bagaimana lagi, ini juga sudah ketentuan Allah, takdir Allah, dan juga apa yang membuat kita membuat pilihan lah, ya kan, pilihan di pihak mana kita, kan seperti itu loh. Karena kita tahu sendirilah sejarahnya, kalau belum tahu ya sampai buka searching Google tentang Yahudi itu bagaimana asal mulanya kok dia ada di Palestina, gitu loh. Ya saya hanya fokus kepada beliau saja loh. Ya. Fokusnya kepada beliau yang sudah mungkin nggak kalau saya sendiri sih nggak kuat loh. Lihat korban sebegitu banyaknya, terutama anak kecil itu saya nggak tega, kadang nangis saya loh melihat anak kecil itu, korbannya itu, masya Allah. Entah, ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Bagaimana ya Allah, saya juga belum tahu lur, atau bagaimana ini nanti yang terjadinya. Beliau berdoa lur kepada Allah, menangis beliau, meratap, meminta seperti itu, karena korbannya pun sudah terlalu banyak. Yang beliau lihat yang nggak tega itu melihat balita itu korbannya itu yang banyak, anak-anak kecil.
entah 5.000 atau 70 atau 7.000-an lah korbannya sekarang, juga belum tahu. Fokus beliau ke sana seperti itu. Andai beliau diberi kekuasaan, wah ya nggak bisa lah. Karena ini nanti yang beliau yang mengatasi dengan pasukannya yang datang dari arah timur, yang memimpin dari arah timur ini yang dipimpin oleh beliau nantinya. Kita berdoa saja, Lur, semoga korban berkurang lah, atau minimal bagaimana korbannya itu berkurang, terutama anak-anak kecil, anak-anak kecil ini yang nggak tega melihatnya. Seperti itu, Lur. Kita berdoa, saudaraku semuanya, berdoa kepada Allah agar bagaimana seminimal mungkin lah korban itu loh, Lur. Itu loh, saya lihat itu nggak tega, saya lihat sendiri rasanya seperti itu, ya kan? Korbannya itu loh, balita loh, balita ya, yang beliau nggak tega itu seperti itu loh fokusnya beliau. Oke, Lur lah, cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita sambung kembali, saudaraku. Mari kita semua panjatkan doa Lur kepada ke tempat Palestina sana. Kita berdoa entah apa doa-doa kita, saya juga nggak tahu. Ya. Terima kasih, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.